Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, give me your thumbs up. Give me your thumbs up, okay. Tirta mana? Tirta Akmal. Oke, Aris di chat box, siap. Oke, kalau sudah ready buku sama pulpennya, give me your thumbs up again. Ridwan, sudah apa belum? Tirta. Rifki. Sudah belum bukunya sama pen? Nah, sip. Oke, kita review momen yang previous meeting ya, tentang sin, cos, dan tan. Oke, nah. Diketahui sebuah segitiga siku-siku PQR dengan nilai sin P-nya 3/5. Nah, so sin P-nya 3/5. The first thing, please draw on your book gimana gambarnya. And then try to find sin R, cos R, dan tan R dulu. If you already find sin R, cos R, and tan R, then text me via chat box. I want to see the answer. Sin R, cos R, dan tan R. Sin P, sin R. Sambil ditulis nanti di chat box-nya ya. Sin R-nya berapa, cos R-nya berapa, sama tan R-nya berapa. Waalaikumsalam. Yasin, how are you, Yasin? I'm fine. Alhamdulillah. Yasin, kerjakan soal di depan dulu, Sin. Oke, Miss. Sin R, cos R, dan tan R-nya berapa?
Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini. Kalau dibikin segitiganya, siku-sikunya di mana, everyone? Oke, good. Siku-sikunya di Q. Ada yang udah benar, ada yang masih bingung.
Ini PQR gitu ya. Mau P-nya di sini, R-nya di sini juga nggak masalah. Yang penting patokannya di siku-sikunya di Q, di tengah gitu ya. Sin P depan miring. Berarti depannya dari P, this is depan gitu ya. Depannya. Jadi kalau disuruh menatap kan ke depan, di depannya adalah QR itu 3, miringnya adalah 5. Nah, berarti kalau pakai Pitagoras, gimana cara nemuin P-nya atau ininya? Sisi tegak yang lain. Ditambah apa dikurang? Kalau pakai Pitagoras. Good, dikurang ya. Kalau yang dicari itu sisi tegak, berarti dikurang. Kalau misalnya yang dicari sisi miring, maka sisi tegaknya dijumlahin semua. Gitu. Nah, berarti kalau dikurang, ini dikuadratkan. 5 kuadrat berapa? 25. 25. Ditambah apa dikurang tadi? Nyari sisi tegak. Dikurang. Oke, ini dikuadratkan. 9. Jangan lupa di depannya selalu yang hasilnya lebih besar. Jadi nggak mungkin 9 kurang 25. Pasti 25 kurang 9. Nah, 25 kurang 9. 16. Oke, setelah kayak begini jangan lupa diakarkan. Nah, akar 16. 4. Nah, jadi P, sisi tegak yang lainnya adalah 4. Sekarang kita buktikan kalau misalnya yang dicari sisi miring. Misal, anggap angka 5 belum tahu, misal ya. Berarti kalau misalnya yang dicari sisi miring, tambah apa kurang? Tambah, Miss. Tambah, nih ya. Ini bedanya nih. Jadi mau kalau ditambah berarti 3 kuadrat 9. Oke, tambah 4 kuadrat 16. Oke, 9 tambah 16. 25. 25 diakarkan. 5. Nah, gitu. Kan sama, dapatnya juga 5 akhirnya, gitu ya. Nah, sama dengan 5. Jadi itu tentang Pitagoras. Nah, sekarang gimana Miss kalau misalnya 3-nya yang hilang? Ya sama kayak proses yang ini tadi, dikurang 25 dikurang 16, gitu kan? 25 dikurang 16 sama dengan 9. 9. Habis 9 diakarkan. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, jadi kan sama aja, dapatnya juga 3. Jadi pokoknya kalau Pitagoras itu dalam segitiga siku-siku yang dicari sisi miring pasti ditambah. Gitu ya. Kalau yang dicari salah satu sisi tegaknya, maka dia dikurang. Ada yang nanya nih, Miss sin Q-nya berapa? Sin Q tidak bisa ditentukan, nak. Karena sin Q itu tepat di siku-siku itu adalah patokan, jadi dia tidak ada depan, tidak ada samping. Makanya nggak bisa ditentukan. Makanya cuma ada sin P, cos P, dan tan P. Atau sin R, pokoknya menghindari yang siku-siku. Nah, bagus nih pertanyaannya Aris. Miss sin Q-nya ada nggak? Tidak bisa ditentukan, gitu. Karena dia tidak ada dalam posisi miringnya jelas ya kan, 5 gitu. Tapi kan sampingnya bingung dia mau yang Q P apa mau yang QR. Makanya dia sebagai patokan siku-siku tidak bisa. Oke, Aris? Jadi yang bisa ditentukan apa sudutnya, karena kan gini loh, bukannya nggak bisa ditentukan sih. Ini kan udah jelas nih, kalau siku-siku berapa derajat? 90. Nah, pasti 90 toh. Nah, sekarang permasalahannya kan kita belum tahu sudut yang ini sama sudut yang ini. Nah, makanya bisa ditentukan melalui itu. Bisa pakai sin P, pakai cos P, pakai tan P gitu. Karena biar bisa nanti kita nemuin derajatnya. Nah, kita belum sampai ke langkah nentuin derajatnya, belum. Cuma sampai ke perbandingannya dulu. Karena nanti suatu saat kita akan mencari nilai derajatnya di sini berapa. Gitu ya. Ini kan udah jelasnya 90 gitu ya. Miss, ini nilai mana tadi? Jadi berapa dulu? Nilai dari sin R-nya berapa dulu? Sin R. Piro. Berapa nih? 5. 4/5. Oke, sin demi ya. Depan miring dari R. 4/5. Nah, ini udah dalam bentuk derajat atau belum? Kan udah jelas sih sin R-nya 4/5. Ini dalam bentuk derajat atau dalam bentuk pecahan? Pecahan. Nah, belum nyampe derajat kan? Tapi nanti dari sini kita bisa menentukan berapa derajat gitu.
Makanya cara nyarinya begitu. Kalau ini nggak perlu lagi dijelaskan, ya udah jelas namanya siku-sikunya 90 derajat. Nah begitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan perbandingan ini buat menentukan berapa besar sudut di sini. Tapi yang menjadi kendala ya sudah, ini gimana ya cara nyarinya? Ya dengan bantuan sin, cos, dan tan itu. Tapi ini kita belum nyampe, kita fokusnya ke perbandingannya aja dulu. Nanti next meetingnya baru kita belajar menentukan berapa derajat sih sin 4, sin R-nya itu kan 4/5 nih. Berarti berapa derajat ya? Itu nanti pakai bantuan, bisa pakai bantuan kalkulator, bisa pakai bantuan buku table trigonometry. Tapi whatever itu, nggak apa-apa. Miss next meeting, UAS nggak apa-apa, kan bisa di kelas 11. Kan bisa di kelas 11 ya. Walaupun nanti bukan sama Miss kelas 11-nya ya. Cuman so far seperti itu. Tapi maksud Miss yang penting kalian tahu bahwa kalau mencari derajat itu bisa nggak langsung dengan, nggak bisa ngira-ngira nih, tapi bisa dari perbandingan sin, cos, dan tan, gitu ya. Nah sekarang, mana kata Yasin, 288 derajat Miss, salah, nggak bisa, salah begitu ya, salah itu, bukan. Nah nanti kita coba deh, nggak apa-apa ya, kita coba dulu nanti. Habis ini kita hitung dulu. Bukan dikali 360, bukan. Cos R dulu, cos R. Cos sami, kita bahas habis ini ya. Cos sami. Berapa cos sami? 3/5. 3/5, oke. Dari R-nya, samping miring. Tan desa. 4/3, jos. Oke, karena ada yang bertanya dan udah penasaran gimana cara dapatnya. Oke, kita coba bahas. Siapkan kalkulator saintifik, bukan kalkulator akuntansi. Siapkan kalkulator, ini sekilas aja gitu ya, supaya tahu cara mencari ke derajatnya. Mana nih kalkulator saintifik? Miss di handphone ada. Dirubah ke bentuk yang saintifik. Nah, jadi yang bentuk saintifik tuh begini ya, everyone. Yang ada sin cosnya, aduh nggak kelihatan lagi. Pokoknya yang ada sin cosnya. Kalau punya ada gini ya. Jadi cara nyarinya gini. Di sini kan sin R, berarti kan dia akan mendapatkan sudut R, gitu ya. Sin R, perhatikan ya, sin R-nya adalah 4/5. Kalau dijadikan dalam bentuk desimal, 4/5 itu berapa? 4/5 berarti. 0,25. 4/5. 0,8. Oke, 0,8. Berarti kan intinya sin dari R itu adalah 0,8. Nah, sekarang cara merubah ini menjadi derajat gitu ya. Berapa derajat gitu. Maka di kalkulator itu namanya pakai ini. Dari sin pakai ini. Nah, ada negatif satunya. Jadi kan kalau dari desimal mau dirubah ke derajat, cari lambang sin negatif 1, sin pangkat negatif 1. Jadi di kalkulator itu Miss pencet gitu ya, sin pangkat negatif 1 dari 0,8. Ada yang nemu nggak udah berapa? Ada yang nemu nggak? Cari di kalkulator saintifiknya itu lambang sin pangkat negatif 1. Itu apa? Ini pakai kalkulator atau pakai apa? Oh, itu berarti pakai shift, nak. Yang pakai shift. Atau kalau kamu punya handphone, pakai handphone aja. Kalkulator saintifik di handphone lebih gampang daripada yang kalkulator yang langsung. Karena harus pakai shift gitu. Jadi pakai shift, baru dipencet sin-nya. Ada nggak? Pencet shift, terus pencet sin. Jadi harus dipencet dulu shift-nya. Shift kalkulatornya. Ada yang udah nemu nggak? Miss udah nemu nih. Atau Miss tampilin ya kalkulatornya Miss bentar ya. Oke, bentar.
Miss cari. Siapa yang udah nemu? Atau ada yang menyerah? Susah nih kalkulator Miss, enggak anu. Oh, download. Siap. Di web Desmos. Apa webnya? Oh, benar. Sip. Google. Coba buka di Google bisa. Kalkulator saintifik. Bentar ya. Nah, sip, udah ada yang nemu tuh. Ntar kita bahas dulu, temennya udah nemu. Tuh, kehapus jadinya. Tadi itu sin R-nya adalah 0,8, ya kan? Nah, kalau mau dirubah ke derajat, berarti itu cari lambang dari sin negatif R. Sama dengan, Miss juga udah ngitung, 53 sekian. 53,13 bla 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 derajat, bulatkan aja begini ya. Nah, sekarang kalau kalian di kalkulator kalian itu lagi gitu. Nah, ini soalnya pembuktiannya bagus nih. Ini ada Q, ada P, ada R, tadi di sini 3, di sini 4, di sini 5. Ya toh? Nah, berarti derajat di R itu adalah 53,13 derajat. Begitu. 53,13 derajat. Nah, ini derajatnya adalah 53,13 derajat. Nah, sekarang kira-kira cos R gitu. Cos R berapa tadi cos R? Cos samping miring. Cos R-nya berapa? 3/5. 3/5. Jadikan desimal berapa? 0,6. 0,6. Oke, sekarang kita juga mau merubah ke derajat. Berarti cari cos lambangnya negatif 1 dari R. Berapa derajatkah itu? Ada yang udah nemu nih. Hasilnya 53,13. Loh, Miss kok bisa sama? Sekarang Miss tanya, sama-sama sudut R nggak? Iya, sama-sama sudut R. Jadi, gitu ya. Jadi, mau perbandingan sin atau cos itu nggak masalah. Yang penting kalau dia selama sama-sama R, walaupun perbandingannya berbeda, sudutnya tetap sama. Gitu. Tan Miss, kalau nggak percaya juga coba tan. Oke, kita coba tan R. Tan R berapa perbandingannya? 4/3. 4/3, desimalkan. 1,3. Oke, 1,3. Kalau mau dapat derajatnya, cari lambang negatif satunya. Nah, cari berapa derajatkah itu? Jadi tan negatif 1 dari 1,3. Sama. Nah, idealnya memang harus sama. Kenapa harus sama? Ya karena dia sama-sama sudut R gitu ya. Cuman, nah jadi highlightnya sama. Cuman caranya terserah, mau dari perspektif kamu pakai sin, mau perspektif kamu pakai cos, mau pakai tan. Selama dia sama-sama merujuk ke R, walaupun perbandingannya berbeda, sudutnya pasti akan tetap sama. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya sih bisa sih pakai tabel trigonometri lagi, cuman takutnya Miss kalian nggak punya tabelnya gitu ya. Jadi bisa pakai kalkulator karena sekarang lebih canggih, bisa dibantu pakai kalkulator seperti itu. Jadi bisa pakai sin, cos dan tan. Nah, sekarang ayo kita balik lagi. Sekarang coba kalian pencet
di kalkulatornya sin dari 53,13 derajat. Berapa nilainya? Langsung tanpa pakai yang ini, tanpa pakai yang negatif 1. Yuk cari sin dari, mesti cari juga nih, sin. Berapa? 0,79. Sip. Sin dari, dia ini berarti ngasih tahu bahwa sin deminya dari 53,13 derajat itu adalah 0,79 atau dibulatkan menjadi 0,8. Sama nggak sama yang ini awal? Sama enggak? Iya, sama. Sekarang coba lagi cos dari R-nya 53,13 derajat. Berapa nilainya? Yuk, pakai kalkulator langsung cus, pencet-pencet. 0,6 ya, dibulatkan 0,6 gitu ya. Lagi tan dari 53,13 derajat. 1,333 bla bla lah, dibulatkan ya 1,3 lah gitu ya. Nah, jadi di sini dari hal seperti ini kita sebenarnya bisa nyari derajatnya dengan bantuan sin atau dengan bantuan cos atau dengan bantuan tan. Kalau mencari sudut cukup pilih salah satu, mau sin, cos, or tan gitu ya. Tidak ada permasalahan. You can choose whether you want to use sin, cos, or tan. Gitu. Tapi kalau mau nyari derajatnya, silahkan cari di kalkulator yang berlambang negatif 1. Gitu. Nah, cuman kalau mau dapat perbandingannya lagi gitu ya, dapat ininya, silahkan langsung otomatis pencet sin dari derajatnya. Begitu. Gitu loh. Ya. Sekarang logikanya gini. Ini 90 derajat. Ya kan? Ini 53,13 derajat. Tanpa bantuan sin cos tan bisa nggak dapat berapa derajat di sini? P. P itu kira-kira membentuk sudut berapa derajat? P-nya. Nah, ini namanya sudut. Membentuk sudut berapa derajat besarnya? Bisa nggak? Tanpa bantuan sin, cos, dan tan kira-kira bisa pakai apa? Kita udah punya 90, terus udah punya 53,13 derajat. Nah, total dari sudut segitiga itu berapa derajat? Yuk, SMP. Total sudut segitiga. Oh, are you sure? 360 derajat itu kalau misalnya dia berbentuknya 4 sudut atau berbentuk lingkaran. Nah, itu baru 360. 360 derajat itu bisa terbentuk kalau dia berbentuknya 4 sudut karena 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Baru dia bisa 360. Dan lingkaran, baru dia bisa 360 derajat. Kalau misalnya dia segitiga, karena cuma terdiri dari 3 sudut, betul kata Yasin. Nah, 180. Bedakan ya, kapan bisa terbentuk 360 derajat, kapan bisa membentuk 180. Ini berhubung dia cuma 3 sudut, hilang 1 sudut gitu ya. Iya 180 gitu. Berarti 90 ditambah 53,13 derajat ditambah sudut P harus jadi 180. Berapakah sudut P? Nah, yuk hitung. Berapa tuh sudut P? Biar dia bisa jadi 180. 37, sekian. Iya. Betul, segitiga siku-siku itu setengah kotak. Betul. Makanya luasnya segitiga adalah setengah kali panjang kali lebar. Itu kalau pengen didalemin bagus tuh ngebahas luas juga. Berapa? 36,87. Sip. 36,87 derajat. Yaitu tanpa kita pakai sin, cos, dan tan yang perbandingan. 36,87 derajat. Nah, cuman kan kalau orang penasaran gitu ya.
Gimana nih, Miss mau menghapus nih. Ini Miss hapus ya. Nah, kita coba bahas dari sudut pandang pakai sin, cos, dan tan. Apakah hasilnya itu akan sama dengan 36,87 derajat? Yuk, kita coba buktikan. Sin dari P. Nah, sin deminya berapa nilainya? Sin depan miring. 3/5, desimalkan. 0,6. 0,6, oke. Sekarang di kalkulator kalian pencet sin negatif 1 dari 0,6. Berapa derajatkah dia? Sin negatif 1 dari 0,6. Bentar, coba dari 0,6. Nah, 36,869. 869 berarti dibulatkan 87 lah. Nah, ya loh, derajat. Sama enggak sama ini? Nah, sama lagi cus, nggak percaya dari sudut pandang P. Walaupun perbandingan cos P-nya adalah 4/5, desimalnya berapa kalau 4/5? 0,8. 0,8. Sekarang cari di kalkulatornya cos negatif 1 dari 0,8. Sama 36,87 ya, idealnya harus sama memang. Nah, lagi tan P-nya, tan desa depan samping 3/4, desimalkan. 0,75. 0,75. Sip. Di kalkulatornya dicari 0,75 tan negatif 1 dari 0,75. Sama, wow, sama dong gitu ya. Nah, jadi udah jelas ini mau pakai sin kostan, mau dikurangin dengan sudut fullnya segitiga, asal udah diketahuin 2 sudut gitu ya, langsung bisa dapat gitu. Kalau nggak percaya juga 36,87 ditambah 53,13 pasti hasilnya 90 di sini. Nah, gitu. Jadi itu cara mencari sudut. Bisa dengan bantuan perbandingan trigonometri. Nah, seperti itu. Any question so far? Nah, Miss, kalau nggak percaya lagi, kalau kalian mau iseng gitu ya, kalau kalian punya penggaris dan punya busur, kalian garis gitu ya. Kalau kalian punya penggaris dan punya busur, nah, kalian garis bener-bener 3 cm, 4 cm kalian garis, tapi ini harus tegak lurus. Miringnya itu kan pasti 5 nih kalau pakai penggaris. Kalian ukur, ini pasti nanti dari sudut busurnya itu ini pasti 38 lewat, 36 lewat. Ini pasti kalau diukur dari sudutnya ini pasti nanti akan 53 lebih dikit. 53 derajat kalau kalian perhatikan gitu. Pasti akan seperti itu. Udah pas perhitungannya. Jadi mau pakai real sendiri gitu. Kenapa jadi harus bisa pakai ini, Miss? Nggak digambar aja. Karena ada yang panjang sama lebarnya tuh panjang banget gitu. Jadi harus pakai bantuan perbandingan trigon dan dirubah ke derajat. Kalau nggak ada pertanyaan, ini highlight sekilas tentang itu derajat. Jadi supaya kalian nggak sama sekali ini apa sih, gimana sih derajat gitu ya. Nah, cuman sebenarnya pembahasan hari ini, Miss, yang cosecant itu apa? Nah, itu mau kita bahas hari ini sebenarnya. Cuman good question tadi Aris nanya itu sih. Nah, ini juga nih ada hubungan antara sin R dan cos R dengan tan R ya. Jadi ini perbandingan lain. Tadi kan sin R itu adalah berapa tadi sin R? 4/5 ya toh. Cos R tadi adalah 3/5. Nah, tan R gitu ya. Tan R-nya kalau dari gambar dia adalah 4/3. Nah, ternyata biar menemukan tan R itu juga bisa menemukan hubungan antara sin R dan cos R.
ya. Jadi kalau misalnya mau dicari tan R tanpa lihat gambar gitu ya, tapi diketahui sudah sin R sama cos R, langsung aja bagi sin R dengan cos R. Jadi 4/5 per 3/5. Nah, di sini kuat-kuatan aja lagi pembagian pecahan. Berarti 4/5 dibagi dengan 3/5. Yuk, harus ngapain kalian nih? Apa yang harus dilakukan? Kali silang. Atau kalau nggak mau kali silang, depan tetap berubah jadi kali, belakangnya dibalik. Nah, 5/3. Nah, coret-coret, cerot-cerot, sisa 4/3. Ternyata sama. Nah, gitu. Jadi itu bisa di take notes bahwa tan R itu ternyata perbandingan antara sin R-nya dengan cos R-nya. Jangan kebalik, tan R itu adalah sin P per cos P, nggak bisa. Harus sama sudutnya. Gitu ya. Jadi tan R itu adalah sin R per cos R. Kalau nggak mau pakai gambar, boleh langsung bandingin aja 4/5 bagi 3/5. Gitu ya. Nah, sekarang baru kita, apa itu cosecant, secant sama kotan, Miss? Oke, perhatikan. Cosecant itu adalah seper dari sinnya. Nah, cosecant itu adalah seper dari sinnya. Satu dibagi sinnya. Jadi kalau misalnya ini tadi, cosecant itu kan sin P. Jadi kita harus cari tahu dulu sin P-nya itu adalah 3/5, ya nggak sih? Dari soalnya tuh, ya kan? Nah, berarti cos sin itu teman lawannya adalah cosecant. Berarti kalau ditanya cosecant P, kalian langsung hubungin, berarti dia sepersin. Nah, gitu aja. Sepersin dari P-nya. Berarti 1 dibagi dengan 3/5. Berarti cos P adalah 1 bagi 3/5. Ini pelan-pelan gini aja gak apa-apa. Berarti supaya gampang, rubah jadi kali. Belakangnya dibalik. Jadi sama dengan 5/3. Nah, berarti cos P adalah 5/3. Cosecant itu adalah sepersin. Berarti kalau misalnya secant, dia adalah, kalau cosecant kan sepersin. Berarti kalau secant sepercos apa sepertan? Nah, nih. Sepercos, sip. Jadi kalau dia secant, dia adalah sepercos. Terus kalau dia kotan, berarti sepertan. Sip. Berarti gini aja, yang polanya gini sih kalau ngapal, kalau lebih panjang dia sepersin, kalau secant dia singkat sepercos. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau dia secant sepercos, kalau cotangent udah jelas sepertan. Nah, cuma kan kita tahu nih kalau misalnya tan itu kan sin per cos, berarti kalau kotan adalah cos per sin. Nah, gitu. Gitu. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di slide-nya Miss gitu ya, hubungannya. Kita masih punya waktu beberapa menit buat kalian latihan. Ya. Cotangent A ada 2 bentuk ya, Miss. Yes, bisa dengan langsung sepertan atau langsung cos per sin-nya. Jadi terserah. Ini Miss cuma ibaratnya orang itu ngasih pilihan, kalian mau pakai yang sepertan atau mau pakai yang cos per sin kalau nyari cotangent. Jadi itu bebas, nggak ada batasan gitu ya. So that's up to you. Yang penting jawaban akhirnya benar gitu. Ya, langsung on the spot aja, jadi langsung dikumpul. Jadi nggak kepikiran. Nah, berarti, ini Zoom on the spot tasnya. Silakan sambil dikerjakan, sambil Miss ngasih info. Karena minggu depan itu UAS, berarti UASnya itu dari materi awal. Yang namanya UAS itu kan berarti dari materi awal semester 1 sampai terakhir sin kostan. Yang ini ya, sampai cosecant bla 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 bla. Nanti insya Allah akan Miss infokan ke guru kalian kelas 11 bahwa baru nyampe sini trigonnya. Jadi biar nggak ketinggalan, biar nggak loncat jauh gitu ya. Silakan, kita masih punya beberapa menit, nggak apa-apa lah ya, lebih 5 menit, yang penting langsung dikerjakan di sini.
Kalau cosecant berarti sepersin, kalau secant berarti sepercos, kalau cotangent udah jelas sepertan. Gitu. Atau kalau mau pakai cotangent adalah cos per sinnya, dibalik dari sin dari tan adalah sin per cos. Gitu. Tadi juga nyari derajat, highlightnya juga seperti itu. Oh iya, Sumi sambil mengingatkan kerjain tugasnya yang belum dikerjakan, karena nanti kalau nilai ulangannya rendah, nanti nggak ada yang ngebantu dari nilai tugas, gitu. Jadi makanya bisa remedial itu berarti udah tugasnya nggak ngerjain, terus ulangannya juga rendah, gitu ya. Walaupun ulangannya tinggi, terus tugasnya nggak ngerjain juga susah, nilainya nggak tahu dari mana ngambilnya. Nah, kalau udah dapet, bisa tuh cosecant-nya gimana gitu ya. Atau simpelnya sih, kalau mau nyari cosecant juga kebalikannya dari sin. Misalnya kan sinnya 3/5, berarti cosecant-nya 5/3. Gitu. Itu cara split cepetnya gitu ya. Cosecant ya dibalik gitu. Kalau mau cepet, daripada 1 dibagi gitu kan. Ada berapa nih? Ada 23 siswa gitu ya. Minimal 23 udah pasti ngumpulin gitu kalau ngerjain di sini. Nah, tapi kalau mau nyari derajat juga dari cosecant R misalnya. Pakai cosecant -1 juga pasti derajatnya akan sama kayak yang sebelumnya. Gitu, ya. Jadi sama aja. Ini cuma kayak dibolak-balik gitu. Cosecant ya sepersin. Bla 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 bla.
second C. Kot, kalau kot ada dua, ada sepertan atau kos per sin. Karena kotangen udah jelas pasti kebalikannya dari tan, gitu ya. Jadi 1 per tan. Sin depan miring di kosekkan E. Cos E miring. Nah, yang sudah, you can send your work to GC. Jadi biar nggak mikirin lagi. Jadi silahkan kalau persiapan UASnya pelajarin aja pokoknya materi awal sampai materi terakhir. Awal semester 1 sampai sekarang gitu, oke? Oh ya, soalnya esai semua ya. Soalnya esai semua. Jadi nggak ada pilgan. 5 soal, tapi 1 soal beranak. Ya, alhamdulillah. Tersirat gimana maksudnya? Oke, so yang udah ngerjain what have you learned today? Tuliskan aja di chat box. Sudah belajar apa? Terus dapat apa hari ini? Dapat pelajaran apa? Itu maksudnya. Di luar 5 soal, di dalamnya ada soal tersembunyi. Iya. Tanda cek. Pakai waktu ya, karena cuma 5 soal, jadi dia nggak full 2 jam. Paling karena 5 soal ya sejam lah. Saya pakai timer, jadi kalau misalnya telat daripada itu ngumpulnya, kayak biasa ya, soal esai jawaban kalian caranya dikumpulkan ke ini, ke GC nanti, kayak kemarin di tes. Math itu seperti benang, bisa terhubung seperti lingkaran dan bisa terhubung ke benang lain. Hoi. Iya sih. Dulu juga Miss mikir memang sin kosan buat apaan gitu ya. Ternyata bisa nyari derajat gitu. Cuman pilihan bisa pakai sin, cos atau tan gitu. Jadi nggak harus tiga-tiganya sebenarnya. Cuman karena namanya soal begitu ya pelajarin semua jadinya. Thank you Farel. Nah, berhubung mungkin ini juga meeting terakhir kita, ya kan? Karena minggu depan udah UAS. So, I ask your apologize kalau misalnya selama pembelajaran pastinya Miss banyak salah juga gitu ya, yang membuat kalian tersinggung atau yang membuat kalian sakit hati, mohon dimaafkan gitu. Karena yang namanya manusia tidak luput dari salah dan tidak luput dari dosa. I thank you for you gitu ya, karena sudah berpartisipasi aktif dan jangan lupa mengerjakan soal tugasnya. Jadi kalian selesaikan tugasnya gitu ya. Karena itu pertanggungjawaban kalian masing-masing nanti. Tapi nggak apa-apa, kita akan bertemu lagi kalau yang request ya. And if you have any questions, walaupun kan udah kelas 11, nanti kelas 12, if you have any question and you want to ask to me,
silahkan gitu, nggak masalah di WA saja. Insya Allah kalau Miss punya waktu luang, Miss akan balas gitu. Oke. Thank you Ariel. So I think enough ya. You can kerjakan, silakan dikumpulkan. Sebenarnya deadline-nya sih jam 11 hari ini. Jadi bagi yang belum selesai, kalian bisa buka di GC-nya nanti. Silakan dilihat soalnya di bagian Zoom on the spot task. Silakan dikumpulkan. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you everyone. Thank you for the reflection also. Hopefully you always success and everything that you want itu akan bisa tercapai dan terkabul nantinya. Amin. Jangan lupa your attitude is number one. Jadi gimana pun kalian itu perilaku kalian adalah yang paling utama. Perhatikan tata krama dan perhatikan perilaku. Karena kemanapun kalau kalian baik gitu ya, insya Allah enak aja seperti itu. Oke, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yuk. See you later, Miss. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Yo.